namanya kapiler. Kita buat sederhananya begitulah. Anyam kapiler. Ini kayak oksigen, kayak nutrisi bertemu, ya, disortir, disaring, ya, yang masih aktif balik lagi, tapi sudah miskin oksigen, vena itu. Tapi darah-darah yang akhir, darah-darah yang sudah tidak mampu didaur ulang oleh organ limpa ibu, yang sudah habis masa edarnya di tubuh kita. Masa edar tubuh manusia itu dalam manusia itu adalah 4 bulan, 120 hari. Melepas itu darah menjadi abnormal, sudah menjadi seperti benalu. Paham ibu ya? Indikasi darah itu mungkin sudah penuh dengan toksin apa? Mudah bu, jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Tadi banyak yang pada menguap. Saya memperhatikan ya wajah-wajah berdosa ini, tahu kan? Walaupun pakai masker, keluar air mata, bukan air mata tangisan, air mata gulai, mata menggap, air mata menguap. Indikasi bahwa tubuh itu sudah layak diterapi. Ingat teori tadi, harusnya di bawah 60 tahun itu kita belum punya penyakit degeneratif. Kencing manis, kolesterol, darah tinggi, gejala tetus, sudah tinggi, GERD, hijau, lupa, ada uang lupa tuh, ya, ketidakseimbangan hormon yang ada di pankreas. Apa kita belum punya, harusnya di bawah 60 tahun itu. Ini bukan bu, saya kenyang bu, pasien-pasien 30 tahun kena stroke, 12 tahun udah kena diabetes, 18 tahun gagal ginjal, mahasiswa itu bakal hipertensi 180. Ya. Dia dari Jambi ya? Oh gitu. Udah lama Pak? Lama sabar. Nah, apa? Berarti ada yang salah dengan pola makan. Betul tidak? Betul. Pola makan, pola hidup. Apalagi lockdown begini, PSBB begini, itu menjadi banyak yang ahli begadang. Yang anak-anak itu, anak-anak SD biasa tidur jam 9 tidur, boro-boro sekarang. Jam 9 masih pada lebih ngotak-ngatik HP. 20% ngerjain PR, 80%-nya main game. Akhirnya menjadilah fakir kuota. Ada fakir harta, fakir tata, fakir kuota. Kuota internetnya habis sama anaknya. Pinteran dia HP. Ternyata yang dicari apa? Hotspot ibunya. Mungkin ibunya nggak pernah main game, tapi 2-3 hari sudah habis. Kita habis hotspot sama anak-anaknya. Jadi ibunya dikadalin sama anak-anaknya. Ini curhatnya banyak ya. Nih PSBB. Ini kan banyak. Ini kan banyak yang pada begadang nih, pada ngawur nih. Siang banyak habis itu bapak pernah tidur lagi. Bukan aku bukan pada tidur lagi. Badan keseringan tidur setelah subuh itu bahaya. Itu salah satu penyebab terjadinya sumbatan darah atau yang nanti bisa menyebabkan aterosklerosis. Wah, pada pembuluh darah, pembuluh jari. Ya, itu bu ya. Nih. Lalu ya diadakan nih, Dek, umur berapa? 30, sudah berkeluarga? Sudah punya anak berapa? 1 alhamdulillah. Ya, nih ya belum bekal. Supaya jadi motivasi ini. Dilakukan pengkopan. Dilakukan pengkopan ini sengaja dibuat radang. Ini dibuat radang atau dibuat inflamasi. Ini kan naik ya bu ya? Naik. Ini pun naik. Sama naik. Ternyata ibu saat terjadi pengkopan dan sudah lewat 2 menit, Allahu Akbar, pembuluh darah mengalami dilatasi. Apa dilatasi? Ternyata sel-sel darah yang sedemikian kecilnya tuh, mikronya, yang sumbatan-sumbatan naik ke permukaan, pecah gitu. Ini pecah bu, kapiler ini pecah dan naik ke permukaan. Yang naik pertama ke permukaan saat dilakukan pengkopan di atas 3 menit ya, di atas 3 menit. Khusus manusia normal, manusia normal itu berarti dari mulai 10 tahun hingga ke 60 tahun. Yang kulitnya tidak keriput, catat, yang kulitnya tidak keriput. Yang pertama naik ke permukaan adalah CPS.
Apa CPS? Kasuatif patologi substansi darah rusak. Kasuatif patologi substansi ini sudah diuji jelek. Apa? Sel darah merah sudah mati. Paham ya? Ternyata mereka permukaan. Jadi nggak sembarangan tuh bekam tubuh. Di kop aja ya, sudah naik yang di Makanya warna-warna kulit yang di kop itu kan beda-beda ya. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Itulah pelangi ya. Betul kan? Ada yang ungu, ada yang hitam, merah, biru. Berarti tergantung amal perbuatan. Bapak ya nanti ya. Ada yang putih aja tanpa warna. Gitu aja biasa aja. Nah, nanti akan kita praktek besok. Isi dia pesan. Kenapa bisa timbul seperti itu? Kenapa yang sebelah hitam megang, tapi yang sebelahnya lagi tidak ada efek sama sekali? Mengapa? Yang sebelahnya penuh darah, sama-sama bahu, tapi yang sebelahnya nanti hampir tidak ada darah. Kalau bisa kita terjawab. Masya Allah, ini pentingnya kita belajar. Nah, macam-macam ini warna-warna itu bu. Ya, yang naik ke permukaan kedua adalah LDL, low density low protein, kolesterol jahat. Tadi kalau yang ciri-cirinya ya, berat bahu, tangguh, papak tangan, papak tenggorokan, bunda lah. Nah, coba bisa dilihat telapak tangan bunda. Kolesterol jahat. Aduh bunda lama. Sudah terduga, sudah tak mampu aku melihatnya. Apa yang tak kau mengerjakan bu? Masya Allah, ibu. Itu waktu kamu sebulan, jangan 3 minggu sekali. Saya dulu awal-awal itu kan nekat 2 minggu sekali. Tapi ternyata kecepatan. Padahal 2 kali. Kemudian saya tes case. Saya dibekam titik C6, maaf ya, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dibekam di C6. 2 bulan kemudian saya gagal pencet sekarang. Iya. Berarti nggak boleh membekam titik akhir itu terlalu atas. Dari C7 ke bawah. Tuh, pentingnya seorang pembekam tahu anatomi. Gimana yang dibekamnya nanti pengen jugularis ini? Yang dibekam di sana yang mau itu sudah banyak. Yang dibekam di atlas bagian C1, kalau dibekam dia amnesia, hilang segala-galanya. Lupa suami, lupa anak, lupa utang. Ini nyata bu. Saya ketua PBI loh ya, ketua PBI Jawa Barat ya, banyak pengaduan. Ketua PBI sejak 2015. Bu banyak pengaduan mal-mal praktek itu. Yang kena HIV ada, gagal bekam ada. Allah. IPA terjaga 40 jam masa dibekam awan, ternyata jarumnya nggak ganti. Dan dia belum pernah transfusi darah, belum pernah suntik apapun. Dan bukan penggunaan alhamdulillah. Belum pernah berzina juga. Alhamdulillah menggali. Subhanallah. Dibekamnya pernah. Udah, papetnya di situ. Bukan kuatnya. Ditelusuri. Oh, nggak ganti. Iya. Jarumnya. Salome satu lubang rame-rame. Ganti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan Yuna, ini muafsadat mudorot. Doror. Dia menebar kerusakan. Ada dulu pembekam di Tanjung Priok. Dapat kilang minyak dan tangki serta truk tangki itu. Bapak jadi diganti nggak? Nggak pernah. Bapak tadi berapa orang? 7 orang, 10 orang. Nggak diganti dia. Aduh. Supir truk teh. Iya kan? Nyuci kopi pakai apa? Mirip seperti nyucinya kopi ini. Nyuci mah kopi anjang. Aduh. Nggak pakai masker, nggak apa salah kan? Berdiri. Tapi alhamdulillah sudah 3 tahun yang lalu sudah kita peringatkan. Sekarang sudah nggak pakai lagi. Daripada kematian yang membuat kemudorotan. Orang yang di Monas ya, yang perempuan dibekam sama laki-laki yang bukan mahramnya, bukan muka ini. Di upload lagi, aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah malpraktek itu, nggak boleh. Oke, lanjut lagi. Naik yang ketiga, ya, yang naik ketiga ternyata ini urit asidnya atau asam uratnya naik pula. Udah kolesterol naik, asam urat naik, CPS naik, masya Allah ya.
beberapa aneka toksin yang lain naik, sampai triglycerida pun naik, ke permukaan glukosa pun, gula darah pun naik. Makanya dalam beberapa yang dibekam ketika dipantik, dilukai, ya ternyata yang keluar bukan darah, tapi cairan bening kuning, dan ternyata bukan plasma. Tapi ketika di tes lab itu adalah gula. Saking tingginya gula darah pada si penderita enzim manis tersebut. DM ya, diabetes mellitus. Ya, subhanallah. Oke, ya. Berbagai macam aneka toksin naik. Ini legam, naik sini. Set. Yang pertama ini ya kan naik semuanya. Yang keduanya apa? Ternyata kulit mengalami anestesi. Anestesi alami. Baal hilang rasa sejenak. Ya, menjadi kebal. Jadi makin lama makin baal. Tapi ingat, ternyata kulit ada batas toleransinya. Di atas 10 menit melepuh. Catat, ternyata maksimum 10 menit. Di atas 10 menit ternyata kulit melepuh menjadi blister fisikel. Keluar plasma darah yang jendol-jendol tuh. Yang kalau ditusuk dipecahkan, pedihnya minta amplop. Apalagi kalau dikasih garam soal itu. Amplop. Maaf ya, saya kalau bepergian jauh kita pakai sepatu PDL, kaos kaki saya berbalon. Saya pernah tes case pakai sepatu ini nggak pakai kaos kaki. Tadi melepuh tadi kan melecet ya. Biasa ini merasakan. Oh ternyata kalau dibekam melepuh seperti ini. Jadi jangan kita orang lain kita rasakan dulu ya. Nah terus jangan sampai kita melakukan malpraktek. Makanya salah satu nanti terapi kita tarik kop ya Bu ya. Lihat kondisi klien. Memang standar PBI-nya tidak tarikan, tapi pelan-pelan. Pokoknya mah begitu luar biasa dari PBI, oke banget sampai ke media pun banyak ya. Ternyata standarnya di Dinkes jauh di bawah PBI. Standarnya Dinkes sama Kemenkes jauh di bawah PBI. Masya Allah. Ya. Nah, kalau si pasiennya dia kokoh, kekar otot, ya 4-5 kali kan boleh. Tapi kalau masih anak kecil, yang sudah sepuh, ya, yang sudah kulitnya keriput, maka 1 ataupun 1,5 kali kan. Dan banyak komunikasi dengan pasien. Cukup kah tarikan ini pamit? Jangan rambutnya pendek. Datang pasien sudah mulai, nanti pengen dipotong. Siap. Di paling cuma ada kejayaan. Ternyata pasiennya anemia. Di paling cuma ada kejayaan. Belum. Kaki gelap. Sabar. Di paling cuma ada kejayaan. Sabar lagi. Pas dia pakai handphone, lihat pakai udah plek. Gimana ini ya? Kan Anda udah bilang ini jangan dibekam. Dia sudah nggak meyakinkan. Datang pun dan suaranya Pak ingin dibekam. Ya Bu ya. Oke, lanjut Bu. Anestesi alami, baal. Tapi jangan terlalu lama. Selepas dilepas, ya, seketika dilukai. Lewat 10 detik saja, baalnya sudah hilang. Cepat ya. Makanya kalau ngebekam, tempat-tempat itu. Membekam pasien 5 detik. Lepaskan 1 kop dulu. Seketika dilukai. Lepaskan, lukai. Atau kalau pengen cepat kita, seketika 3, cepat tapi cepat. Ya. Jangan semuanya. Nanti yang kelimanya baalnya sudah hilang. Langsung sakitnya kembali lagi. Sakit lagi nanti. Ya. Ini salah satu trik ataupun teknik. Oke, lanjut lagi ya. Datang lagi keajaiban yang ketiga Bu. Ternyata selepas 3 menit di pop ini tubuh mengeluarkan sel interferon. Sel interferon 10 kali lipat lebih hebat daripada terapi akupuntur. Sel interferon, sel anti tumor dan kanker. Orang yang punya
suspek mudah terkena mioma, kista, mamai, septik dan sebagainya. Maka dengan bekam ini dengan izin Allah mampu mencegah. Maka bekam itu bahasanya adalah preventif untuk orang yang berpotensi terkena tumor dan cacat. Dan satu catatan saya memerangi orang yang kanker, hampir semua pasien yang kanker dan tumor di Ruqyah 100% reaksi. Percaya nggak? Kami pernah ke rumah sakit Darmais Jakarta. Di Ruqyah satu orang satu kamar reaksi semuanya. Sepertinya kalau pakai toa, pakai mic, pakai pengeras suara, satu rumah sakit. Dalam paradigma Tibbun Nabawi, ternyata kanker tumor itu syaraton, penyakit yang berasal dari setan. Makanya sampai detik sekarang, medis modern masih bingung. Solusinya paling canggih adalah kemo. Ibu, bapak, 3 filosofi pengobatan Islam. Pertama, memasukkan nutrisi yang baik dan halalan thayyiban. Pertama, madu, kurma, minyak zaitun, habatus sauda, buah labu, jahe, ya, buah delima, pegadang, ya, dan aneka-aneka buah atau sayuran lain yang memang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis spesial. Yang keduanya apa? Memperbaiki sistem. Bisa dengan Ijata, dengan PAZ, dengan Yumeho, dengan Kiro, dengan PTB. Ketiganya mengeluarkan yang rusak. Mengeluarkan yang rusak dengan apa? Puasa, bekam, olahraga. Sebenarnya kita tuh nggak perlu diet kok kalau masalah itu. Udah cukup tuh, emangnya udah cukup dah dari puasa aja. Tips dokter Jainul. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu 13, 14, 15. Tanggal 16-nya berbuka biasa. Tanggal 17-nya bekam. Lihat hasilnya. Mohon maaf, siapa yang punya anggota keluarga yang darahnya tinggi itu apa? Lakukan saya tadi. Ataupun punya pasien-pasiennya hipertensi yang selalu minum kapopil, ya, atau yang kolesterol tinggi ataupun hipertensi, dipilih terus ya minum itu, ya, ataupun dia aspirin yang darahnya kan kental, ya, LED lagi darahnya tinggi. Ayyamul Bid 13, 14, 15 puasa tanggal 16-nya dia biasa, tanggal 17-nya kan sesuai dengan sunnah kan? Lihat hasilnya. Cek aja tanggal 8, 19, cek lab, signifikan dengan izin Allah. Semua indikator ya sakit seseorang itu karena tadi ya, karena gula darah, karena asam urat, karena triglycerida, racun dokter dan sebagainya. Masya Allah. Lihat aja badan itu lebih nyaman. Ya. Dan bekam itu, ini waktu bekam. Bicara bekam, bicara darah, bicara sinar matahari. Sampai sini paham kesimpulannya? Tadi kalau bekam bicaranya apa? Iya. Jangan kenyang, jangan lapar. Jangan kenyang, jangan lapar. Pak, aku lagi puasa Pak. Yang ada puasa di bekam jam 3 ke atas bekamnya. Kenapa jam 3 ke atas? Karena selepas jam 3 ke atas tubuh mengeluarkan hormon glukagon, lawannya insulin. Itu maksimal. Orang yang punya gula darah di bekam jam 3 ke atas sedang puasa, gula darah dia bisa habis. Sudah titik stabil. Bukan hipo ya, tapi stabil. Masya Allah. Yang punya riwayat hipertensi, pernah kena serangan kuku, triglyceridanya tinggi, punya indikasi dia sudah bermasalah dengan ginjalnya, kreatinin dan ureumnya sudah tinggi, maka dibekam tadi selepas jam 3 sore. Dan selepas jam 3 sore, bagusnya mandi dulu ya. Bekam jam setengah 4 atau jam 4 selepas sholat asar ideasi. Apa? Gak lama itu kan tubuh kan suka hangat ya, tenaga ya, mulai yang lagi puasa ya. Selepas itu kan karena hormon glukagonnya naik ya, gak lama kita berbuka. Saya pernah tadi puasa di bekam jam 11, jam 2 batal. Itu betul.
Saya mah jujur, saya mah daripada saya sok ini. Mana menggigil? Udah hampir bisa kan? Kata istri saya udah bapak. Masih katanya bilang yang satuan. Selalu lapar banget menggigil. Kok begini amat ya? Udah kayak ini udah mulai hipo ya, hipo gitu kayak udah keringat dingin. Minum aja air hangat atau madu kerja lagi udah. Padahal makan aja. Oh berarti orang yang puasa dibekam sebelum zuhur itu sudah cocok. Apalagi yang belum pernah dibekam. Yang sudah dibekam aja hampir pingsan karena kelaparan. Berarti yang bekam itu cocoknya saat puasa selepas asar. Makanya saya lebih ramai kan selama puasa itu adalah dari mulai jam 1 buka sampai jam 5 sore. Buka lagi khusus puasa nih selepas tarawih. Maksimum boleh hati-hati, jangan membekam di atas jam 11 malam. Hormon tubuh manusia pada saat malam hari adalah hormon melatonin, hormon istirahat. Jangankan puasa, olahraga pun nggak cocok. Makanya banyak yang orang terkena angina pectoris atau angin duduk itu pada orang yang suka futsal di malam hari. Catat, orang yang suka futsal di malam hari bukan sehat bro, nggak sehat. Tubuh lagi istirahat, hormon istirahat, disuruh kerja keras, dibekam jam 11 malam, tubuh nggak memberikan respon. Makanya banyak yang dibekam di atas jam 11 malam, jam setengah 12, jam 12, jam 1. Kalau dibekam meninggal. Betul-betul meninggal ya. Tubuh, otak nggak merespon sama sekali. Nanti kenapa seperti itu? Nyata hubungannya. Masya Allah. Ya, ingat, ini belum dilukai. Belum dilukai. Belum. Ya, ini masih pengkopan. Beres? Ya. Lewat 3 menit, berarti standar PBI itu 3 menit hingga 7 menit. Awas, di atas 7 menit berbahaya. Bisa terjadi lepuhan. Oke, lanjut ya. Ini naik semuanya ke permukaan. Ada lagi keunikan. Karena yang terjadi awal dengan dilatasi tadi, berarti sel darah merah yang aktif sama sekali nggak ikut ke atas. Dia tetap berada di sini. Allahu Akbar. Sel darah merah yang masih aktif, sel darah putih yang masih aktif, serta nutrisi apapun yang ada di dalam darah sama sekali tidak terganggu. Ini sudah penelitian Dr. Agus Rahmadi, Mardi Perdiometer. Isinya di atas 500 pasien. Ternyata pada kasus yang sering dibekam bahkan 2 minggu sekali tidak terjadi anemia. Dengan catatan jadi pengkopannya standar. Nah kedalaman nggak terlalu bah. Masya Allah. Lanjut lagi. Ya. Ada perbedaan. Nanti antum boleh memilih. Kalau saran saya ya, secara pribadi, saya lebih enak dibekam pakai saraf. Kenapa alasannya? Lihat alasannya. Ini kan darah ngumpul sebenarnya di sini ya. Ini pakai tusukan. Cerep. Setelah ditusuk, ada beberapa yang bentol hitam. Ya. Betul tidak? Betul. Ternyata itu toksin yang tidak keluar. Ternyata itu toksin yang tidak keluar. Tetapi ibu bapak, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ketika saya toreh, lihat cara torehan. Di sini. Maksimal enggak? Ngumpul darah di mana? Di sini apa di sini? Ya sudah stagnan. Ya sudah abnormal. Semuanya di epidermis. Saya noreh di epidermis. Tusuk. Ternyata mengenai dermis. Ya tusuk ternyata mengenai dermis. Tes saja keluar. Kalau menggunakan torehan ternyata hampir saya belum pernah menemui kasus ada totol hitam. Dan kulit yang logam pun ternyata berubah menjadi kembali normal. Masya Allah. Makanya jangan pernah ragu, nanti bekam ibu aja. Bekam kecantikan. Salah membekam, bekam keburukan. Kan benjol-benjol ya. Saya punya pengalaman menarik.
Saya pun juga praktisi lintah ya. Lalu Farida praktisi lintah. Jadi satu hari ya. Pada ruang boleh berenang. Yang saya terapi juga sekolah alam Bogor. Khairu Ummah. Jadi beberapa teman-teman dari HTI itu mendirikan sekolah. Di Bogor ada demo, ada PKS, ada HTI, ada Salafi ya. Nah enaknya tradisi pun Nawawi ke semua harokan masuk. Mau NU, tapi mungkin cebong ya dengan saya ya. Cebong lah, saya udah sebel-sebel ya mereka. Biarin aja. Saya kan dibilangnya kadrun, gitu. Kadrun syariah. Jadi si kepala sekolahnya itu ternyata dia ada abses. Ada bisul di dalam. Dan bisulnya bisul besar, loh nggak? Yang 4-5 mata loh. Apa orang sudah bilang kali ini artinya bilang apa? Ya bisul dulu gitu. Sampai 4-5 mata sampai bokapnya gini loh. Medis apa jadi kami? Abses kan? Itulah kan? Ini udah nggak bisa makan. Ke dokter bedah, polanya dipeset, udah dibedah. Salah seorang dewan pembinanya, namanya Ustadz Karebet Wijaya Kusuma, motivator ini, motivator remaja muslim. Tadi pekan Pak Karebet ini. Udah panggil alamat aja. Pasti tadi Jumat. Bel setelah sholat subuh, karena itu hari Sabtu sudah harus di karena udah nggak bisa gini aja nggak bisa dia sampai nggak bisa itu loh ngoleh udah nggak bisa dia kesini merinding udah bokapnya bu. Nah sakit apa ini nih kepala sekolah koi rumah ada pisau gede ke Rahmat nih. Oh ini bukan di bekam, saya buat 3 ekor lintah gede. Saya cari lintah betina. Emang ada bedanya nggak? Ibunya ya. Serius saya itu tidak ada jenis kerapi. Emang produknya bawa aja semuanya. Tapi udah jelas. Nah sebelum diterapi lintah, sebenarnya yang hangat dulu. Maaf ya. Langsung bukan nih sebelah kanan. 1, 2, 3. Menjauhkan. Allahu Akbar, masalah tabarakallah. Lepas, bleeding hebat. Bleeding pendarahan. Darahnya itu dengan izin Allah terlilan itu. Saya sampai nangis loh. Kok bisa ya? Allah Akbar. Udah Allah yang tik. Saya itu tidak punya kekuatan apapun. Hanya Allah yang sepenuhnya betul. Hanya Allah yang sepenuhnya betul. Enakan. Masalah makan ya. Dari kemarin gue makan tuh. Apa kasih kan? Dia masih capek. Darahnya tambah banyak. Aduh. Itu mahal di mata. Tapi yang ditampakkan kepanikan itu di depan pasien. Saya senyum aja bro. Lihat belinya kan udah. Ini udah hampir 1 jam nggak apa? Udah saya. Kok nggak berhenti? Saya kasih kopi dulu, ada pendahan kasih kopi pahit ya. Kasih kopi. Termasuk yang pembicara pun saya dikasih kopi. Ini belum ada kan? Ayo. Kurang buka. Ngantuk. Ada bener. Ya permen. Permen. Nah, nanti dibuat satu deh kecewa. Oke, lanjut. Mas masih pakai parah, pakai ada. Carikan kopi deh saya. Kopi nanti. Ada teh manis, ada teteh yang manis. Teteh. Oke, lanjut. Tiga ini tambah hebat. Kasih kopi nggak berarti. Lebih nahu nggak berhenti. Langsung laut nggak berhenti bisa. Panik saya. Ke dokter kebaya pada saya diinterogasi. Lalu mereka apa nih? Tapi luar. Jadi si matanya itu ternyata dikonversi oleh cairan di pada kita itu menjadi darah. Darahnya berlambah-lambah hitam. Ketika dia bisa ini kepes semuanya, bisa nengok ke jam. Masya Allah. Dia darah. Nah, udah bisa 1 jam. Sedang mikir begitu, Allah berikan pertolongan bu. Apa? Saya ingat soft itu. Perban. Ventilator tuh, itu nggak yang herbal itu kan? Tempelkan. Ya. Saya nggak ingat bahwa beliau hari itu akan jadi khutbah Jumat. Sebelum dia mengisi khutbah Jumat, jadi waktu anak-anak ada anak-anak
Mirip jadi pakai mama. Aduh, apaan nih? Alamat dia nggak nyadar. Apa Ustaz? Apa nih alamat di paling atas? Aku ngajar, astagfirullahaladzim. Ada jelas mereknya kan? Gimana tuh? Udah antum batalin aja sekarang. Itu bagi batin. Pindahkan daripada antum ditertawakan satu jamaah masjid. Antum paling belakang aja. Atau teman-teman tidak sholat aja dulu rukshoh nggak apa-apa kan? Itu apa? Saya ketawa ya, ketawa itu. Karena saya pasang soket gede di sini. Darurat ya. Tapi kan anak-anaknya nggak paham kan? Malu anak kelas 5 SD, kamu kelas 3 kan? Kelas 2 lagi pada lucu-lucunya kan? Ustaz lucu aja ya. Apaan ini pada ketawa ini dibully dia. Nah itu untuk masalah-masalah bisul. Yang bisul, kelenjar tiroid, bahkan dengan izin Allah kalau yang amandel ketika dia kempes. Amandel itu atau konsul jangan dibedah di sana. Karena pertahanan itu gugup. Sama saya apendik atau usus buntu, sebisa mungkin jangan dipotong. Itu masih bisa diterapi. Selama memang belum terlalu parah. Dengan izin Allah. Masya Allah. Ya. Oke. Lanjutkan lagi. Ya. Ini keluar darah. Ciri-ciri darah ini adalah darah yang rusak. Ingat baik-baik dan camkan baik-baik. Darah bekam itu tidak ada rasanya. Cius. Saya itu dulu awal-awal ngebekam, darahnya saya cari sendiri. Ternyata tawar. Padahal rasa darah itu asin. Berarti kalau asin itu darah yang masih kaya oksigen dan masih aktif eritrosit. Yang kedua, ingat. Darah bekam itu tidak ada aroma. Aroma darah apa? Amir, apa tuh? Kemudian amis dan anyir. Yang bidan siapa? Bidan. Ada bidan nggak? Ibu bidan. Siapa lagi yang bidan? Ibu saya pernah nolong persalinan. Ketika dulu ambil D3 kebidanan di Sumatera, kan itu tema SPK D1 ya, SPK D1, kemudian setelah PNS tetap D2 D3. Nah pas dia ambil target persalinan, dapat tuh pasien, tapi ternyata pas dia kalau mau melahirkan bu, selain pas melahirkan pun dia banyak tumpah serapannya, ternyata bau busuk. Ini pas darahnya keringat terusnya bau. Pas ditanya ternyata dia agamanya Protestan, suku Batak dan memakan anjing. Dia hobinya makan anjing, lapor tua itu loh. Jadi ternyata karakter seseorang berbanding lurus dengan apa yang dimakan. Ya, kalau kita ingat COVID-19 itu berawal dari Wuhan. Makanannya keluar. Dan itu dugaannya sangat kuat bahwa itu dari suatu mutasi. Memang telur itu udah banyak virusnya. Orang yang nggak boleh dimakan kita makan. Ibu ya jadi gitu deh. Saya kalau ke Cina, ke Hongkong, bawa makanan dari rumah. Nggak mau makanan yang nggak halal kan? Nggak halal. Saya makan dari rumah. Bodo amat saya beli kata sama kita. Buah nasi apa segala macam, ayam. Ini mie instan. Kan ada tuh untuk Indonesia, alhamdulillahnya walaupun sini di Gangga ya bu ya, yang ada pilihan lain gitu, sana bisa aja. Telur ya, telur dadar, dan macam minyak bimolik, dan minyak yang dari minyak luar. Takut terpapar bu, terpapar sama baby. Iya, iya. Terus, karena nggak dilihat-lihat makan mereka tuh, jorok-jorok. Cina itu luar biasa joroknya jadi, jorok dan awur mereka menurut bilang. Saya minyaknya langsung ke beberapa Cina. Ya. Dan sudah saya juga setelah akan timbul penyakit ya. Itu tahun 2013. Ternyata 3 tahun kemudian. Bukan saya ini akan jadi penyakit ya. Kalau cara hidup mereka seperti ini semuanya. Penyakit ya karena ulah mereka itu sendiri. Kodok dimakan mentah. Kodok dimakan mentah kepalanya gitu. Bukan ganteng serigala. Jadi makan kodok. Kilo-kilonya tuh. Kemudian kayak gitulah tuh, serem deh.
Dia jadi nanti nggak pada mau makan lagi ya. Oke, lanjut ya. Ketiganya, darah bekam itu apa? Darah bekam itu ternyata cepat sekali membeku. Cuma darah yang lain, dibanding darah donor, darah penumpang, darah yang lain, atau darah lita lah ya. Darah lita apalagi, mau diencerkan kan? Karena dalam satu ekor lita ada zat urin yang sebagai antikoagulan, anti pembekuan darah. Orang yang punya penyakit jantung gigitkan lita di lidahnya. Ini kunci syarat jantung. Kalau kita kurban domba, sapi, embe, ya kambing, kita tarik lidahnya. Jantungnya itu ke bawah. Silakan coba. Syarat. Dan di bawah lidah ada 5.000 syarat lagi dan semuanya mengarah ke jantung. Makanya dokter jantung ngasih obat sublingual itu. Dan ini tumbuhan enggak suatu pilihan itu. Ketika beberapa dokter jantung, jadi maaf ya, terbiasa banyak dokter itu pasien bekam saya. Ya, Ahmad 1 kil obat jantung itu terdiri dari ribuan serum lintah katanya. Harganya di atas 1 jutaan yang pakai. Pecah kali bos. Melunaskan pun enggak, hanya mengingatkan sesaat karena sudah menjadi zat tunggal. Paham ya? Ada informasi? Dengan dia paham ya? Tapi dengan gigitan satu ekor lintah, pasien ini jantung, maka diporak-porandakan aterosklerosis. Dan dibuat begitu biasa. Ribuan tidak jadi dioperasi di rumah sakit harapan mereka. Siapa yang berharap? Kita berharap? Oh tidak. Dan salah seorang wali kota yang kami terapi wali kota di Indonesia, saya sudah kena jantung, ring, 40 ring, 100 juta sekian, dipasang 4 ring, hampir 5 juta. Setiap bulan saya harus periksa, kontrol ke klinik kardiovaskular yang ada di Cikini Jakarta. Kurang lebih habis 100 juta sebulan. Melihat orang jantung. Nggak diapa-apain. Penyebatannya masih ada. Masih ada penyebatannya dari itu. Betapa luar biasanya Ibu Natawi serius. Dengan rukyah, minum madu, simpan madu di bawah lidah. Makanya kalau kita lagi ya lagi bete, ibu lagi bad mood, lagi banyak yang lagi baper, simpan madu di bawah lidah. Insya Allah kalau kemudian ibu-ibu akan segera mau di madu. Nah, insya Allah minimal 5 menit dengan izin Allah langsung ketika penetrasi ke syarat-syaratnya. Letih, lemah, metodenya hilang. Paling dengan bacaan Al-Fatihah. Bahkan yang saat itu sedang sihir airnya aktif dengan izin Allah. Nah, ternyata kombinasi ini kan, masya Allah. Oke, lanjut lagi, Bu ya. Ini tanpa ada aroma, tanpa ada rasa, cepat membeku, warnanya cenderung hitam, dan darah bekam itu ternyata suhunya adalah di bawah 30 derajat. Artinya tidak hanya suhu darah apa? Di atas 35. Serius. Pernah ada ikut kurban, tersebut darahnya pakai apa? Suhu darah aja, panas ya. Tapi darah bekam ternyata di bawah 30 suhu. Bahkan mereka di angka 20. Apalagi yang hati sudah membeku. Apa sudah hanya membeku? Ya, lama dia menyendiri. Umur berapa? Menikahlah usia 30. Itu pernikahan yang kedua. Sabar. Udah kayak dia. Kita doakan ya. Kadang-kadang maaf ya. Kadang-kadang saya buat status di Facebook juga bikin yang konyol-konyol Bu. Ada sebenarnya. Ada yang sudah berteman Facebook dengan saya? Atau masih bermusuhan? Nanti nggak apa-apa. Komentar aja saya nanti saya nggak apa-apa. Nanti beberapa yang nggak, ya akun-akun yang hati bapak suka saya sortir kok. Alhamdulillah akun pertemanan saya tuh 4.000 lebih pertemanan nyata ya. Ya memang betul-betul ketemu. Makanya komentarnya seru kalau saya bikin status itu. Ya. Karena memang nyata pernah berhadapan dengan saya alhamdulillah. Oke. Itu karakteristik darah bekam luar biasa. Ya.
tanpa ada aroma, tanpa rasa, tanpa suhunya pun ternyata kategorinya enggak, Di bawah. warnanya Di bawah itu di atas hitam. lidah. Dan sudah Di bawah dikunci lidah. rep. Ternyata di dalam darah bekam tidak ada kolesterol HDL. Tidak ada kolesterol baik, tidak ada kolesterol high density low protein. Tidak ada pula ternyata sel darah merah yang aktif. Tidak ada pula sel darah putih yang aktif. Jadi apa? Fagositnya, leukositnya, atau pertahanan tubuhnya ternyata sedikit pun tidak terganggu dan semakin kokoh. Masya Allah. Berarti bekam tindakan preventif yang luar biasa untuk memperkuat imun. Oh, berarti saya sudah dibekam selama berapa? Saya sudah dibekam berarti sudah ratusan kali sejak tahun 2004. Pernah saya dibekam kadang 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau pernah seminggu sekali saya dibekam. Tes, sengaja tes, ya. Walaupun tesnya tes yang tidak pas ya, karena bahaya sebetulnya itu kalau sering kali dibekam. Begitu. Baik. Tapadol, kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Ada waktu sekitar 10 menitan. Zuhur jam berapa? 12.10. 12 lewat? 10. Lewat 3 atau lewat 4 ya? Baik, 10 menit aja. Kita ada pertanyaan. Nanti kalau masih ada nunggas, terlepas dulu kita lanjutkan. Silakan. Hernia, bagus. Pertanyaan bagus. Itu yang basah dengan kering yang kita bahas. Oh, iya. Ini pentingnya seorang pembekam nanti belajar anatomi. Yakin bisa, bayangkan saya bukan background medis tuh. Tapi kalau saya ke gigi ya, gigi saya harus dan wajib menguasai anatomi tubuh. Saya belajar anatomi tubuh sekitar 7 tahunan. Dan saya pernah ikut dokter bedah melihat langsung membedah. Dokter bedah yang dia pasien saya ya, dari kulit saya. Ikut ke dalam, tapi akan akunnya dokter ya. Kalau ditanya diem aja. Saya ikut doang. Tapi yang ternyata kan pakai apa? Pakai hati. Nggak boleh terekam, nggak boleh komentar, diem aja. Padahal di balik mata saya begini. Seandainya mereka tahu aja saya, wah itu tahu ini letaknya, oh limpa di sana, oh kalau ke sana. Ternyata perbedaannya perempuan dengan laki-laki di sana, alhamdulillah ya. Itu waktu itu sesar sih, kita jadi paham. Alhamdulillah. Baik, hernia, mohon maaf ya. Ini anatomi tubuh, ini pusat. Mohon maaf, ini bagian organ vital. Di sini ada otot tipis di bagian abdominal. Abdominal itu berarti yang kita laki-laki six pack ya. Six pack, no one pack. Six pack. Oke. Ini ada otot pembungkus perut. Di sini ada rangkaian usus halus, paham ya? Usus 20 jari ataupun apa duodenum, ya. Kalau ini tekanannya kuat, dengarkan, maka ini pecah, apanya? Di bagian otot tipis yang membungkus abdominal tadi, pecah dan si ususnya dulu turun. Ketika sudah pecah dan turun, dinamakanlah hernia. Orang kampung namakan ya, hernia tidak bisa ditekan. Dan hernia tidak ada herbalnya. Tolong, kita semuanya proporsional. Kita proporsional, jangan sok jagoan. Yang paham dia, walau kalau dirukyah. Karena saya belum pernah berhasil merukyah yang hernia. Sekian 1000 pasien. Maaf ya. Kan saya bukan Superman. Bukan Spiderman. Ya, tim Salabim ada pada bukan. Ternyata hernia itu terapinya adalah dengan gerakan pijat dan yumeho. Dikembalikan dulu.
tapi bukan memperbaiki si robekannya. Robekannya itu konsumsinya ketika sudah masuk lagi khususnya adalah dengan konsumsi gamat atau peripas tahu. Ya. Dan di lokasi yang sudah robekan itu pakai body protector agar nggak ambrol lagi, paham? Langkah kakinya dengan yang tadi kontraproduktif, jangan melangkah lebar, robek lagi dia. Maka langkahnya agak kecil tapi dijalankan aja. Kemudian ada kondisi simetris, lihat cara dia sholat kakinya. Di depan ya, biar kelihatan semuanya. Nih. Jadi bukan begini, dia tambah ambrol. Dan ternyata orang yang sering begini jalan, dia bukan hanya berpeluang hernia sembuh nih, dia berpeluang robek juga, paham gak, yang sembuh pun, yang normal pun. Ya, apalagi yang sudah kena gejala hernia. Maaf, naudzubillah. Yang bujangan pun nanti nggak bisa ereksi, alias impoten. Catat, ya ahlul bujangan. Atau yang maaf ya para siswa-siswa yang perhatikan ini bahaya. Nanti bisa impoten dia, paham nggak? Kalau sering begini dia. Ini sudah saya buktikan. Maka untuk memperkuat dan memperkokoh, maka antum begini posisinya nih, tuh ya. Kemudian rukunya begini, rukunya nempel. Nah, simetris kan? Kunci dia, paham ya? Dan kembali memperkuat otot ya, pembungkus perut tadi. Pelan-pelan. Terasa. Masya Allah. Ya. Jangan dulu loncat-loncatan, angkat beban, atau olahraga yang hard support. Hard support itu kayak futsal, ya, fitness itu, naik turun gunung, berenang juga jangan. Berarti apa? Jangan begini aja pelan-pelan. Nah, paham ya? Hati-hati, sobekannya suatu kita kembali kerja. Tapi kalau sudah terlanjur pecah banyak, wassalam. Sudah bagian dokter sama dia tanya ke saya, Pak Rahmat, ada obat serap kejepit? Nggak ada. Serap kejepit ya, betulkan serap kejepitnya, paham? Nggak ada herbalnya. Serius. Jangan ada herbal serap kejepit, nggak ada. Nggak ada, cuma ini, tapi takut. Oke, semoga paham. Baik. Ada yang ingin mengoleksi, silahkan. Silakan. Ini Terapi kejantanan? apa? Gimana? Bolehkah diabetes basah Bagus. dibekam? Ada dua paradigma orang menilai diabetes. Orang medis itu melihatnya tipe 1, tipe 2. Tipe 1 yang suntik insulin, tipe 2 yang tidak pakai insulin. Paradigma orang tradisional melihatnya adalah tipe kering, tipe basah. Tipe kering itu yang sudah kurus kering, yang tipe basah yang masih gemuk. Sebetulnya suatu saat teman-teman akan kurus pada waktunya. Karena salah satu indikasi orang yang kena diabetes, setelah radikasi berat badannya tuh turun. Secara hebat. Perhatikan baik-baik. Mohon tidak salah kaprah. Mau kering mau basah, orang yang diabetes boleh dibekam dengan catatan. Dengan catatan. Catatan yang pertama, gula darahnya di bawah 300. Satu. Yang kedua, fisiknya relatif stabil. Ya. Ketiga, ya, hanya dibekam di bagian punggung tok. Jangan pernah membekam orang yang diabetes dari bokong ke bawah, dari pelvis ke bawah, dari sakrum ke bawah. Kenapa? Karena nggak ada regenerasi sel darah merah di bawah. Nggak sampai itu orang yang diabetes itu bulan si eritositnya ke bawah tuh nggak ada. Di bawah itu sudah kering oksigen. Kenapa? Karena tersumbat oleh jawab. Makanya orang yang diabetes dibekam dari paha ke bawah berpotensi terjadi pembusukan luka, dinamakan gangren kata orang medis.
busuk dia, bahkan berpotensi nanti diamputasi. Lagi-lagi bisa kita terapis, bisa dengan gerakan-gerakan pijat, ya, dan herbal. Insya Allah. Oke, terjawab ya. Berarti hati-hati nanti. Apalagi yang belum dari 500, jangan deh. Jangan dulu, lebih baik kita pijat. Nah, Yumeho itu dengan izin Allah dengan beberapa gerakan PA aja bisa menetralkan atau menurunkan kadar gula darah. Insya Allah. Masya Allah. Banyak-banyak yang sudah kami buktikan. Saya mohon maaf ya, melawan paradigma ini. Ya, kata medis gula darah nggak bisa disembuhkan, hanya bisa dikendalikan dengan itu loh, kita bisa disembuhkan. Olahraga, puasa, dan bekam. Waktu azan bagian turuk, pahyangan, apa bagian empat lawang, apa Prabu Muli, ya tidak layak. Jadi apa? Ya. Jadi apa? Karena kelewatin kan? Mata Pura, Sukaraja. Masya Allah. Lanjut ya. Itu herbalnya apa ya buat diabetes? Yang terbagus buat diabetes madu pahit. Madu hitam. Tapi jangan terlalu banyak karena bisa sekali membuat drop gula. Hati-hati. 1 sendok aja dulu. Karena drop gula bahaya juga loh. Itu yang lebih berbahaya. Hipoglikemia itu. Kalau gula darah tuh bisa meninggal loh. Karena kehilangan pasokan semua kekuatan bu. Lapus nauzubillah min dzalik. Proporsional ya. Makanya kita ini pas puasa kan drop nih gula darahnya. Pas buka dianjurkan yang manis, tapi bukan manis sintetis. Manisnya harus alami kurma. Ya. Terbaik. Awas jangan madu buka puasa itu. Tuh kita proporsional. Karena tidak ada satu hari pun dianjurkan madu, nggak ada. Kurma udah terbaik. Udah jangan rumah lagi. Apa kata Alis tuh? Kurma aja. Wow. Hebat sekali. Cuma jangka panjang bahaya, bisa kanker bu. Kanker kering. Kena seriusnya. Akhirnya Mana? Boleh 400.000 bu. Jadi loh. Karena langsung tiap hari belinya 2 kilo aja. Satu udah 400.000 bu. Sama pas kirim 100.000 udah habis ya. Nah, kurma biasa aja lah, apa-apa. Kurma aja buat pengobatannya. Terutama pasien-pasien yang non medis. Nanti akan ketahuan seperti apa pasien yang insya Allah. Baik, sudah waktu duhur nampaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau selepas duhur bisa disambung nanti oleh saya ataupun oleh Yusuf. Nanti kita sambung lagi ya beberapa pertanyaan-pertanyaan. Siapa dong?